Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Baiklah, simak tabel berikut ini. Ya, bilangan pangkat 3, pada tabel ini ada contoh 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian pada kolom berikut bilangan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian apabila diakar pangkatkan 64, akar pangkat 3-nya adalah 4. 5 pangkat 3 adalah 125. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Ya, kita simak. Ternyata akar pangkat 3 ini merupakan kebalikan bilangan pangkat 3. Jadi kesimpulannya dari tabel yang telah kita amati, akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3, 8. Akar pangkat 3, 8 adalah 2, dan seterusnya. Oke, yuk simak berikut. Nah, bagaimanakah cara untuk menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan? Ini ada sebuah contoh. Akar pangkat 3 dari 3.375. Ada 2 cara yang akan Bapak jelaskan di sini. Cara yang pertama, lihat. Ya. Nah, kita akan memfaktorisasikan prima dari bilangan 3.375 ini. Ya, ingat faktorisasi prima itu tentunya dengan menggunakan bilangan prima. Masih ingat ya? Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti 3, faktornya adalah 1 dan 3. 5, 1 dan 5. 7, 1 dan 7. Ya, itu bilangan prima. Bapak kira kalian sudah memahami apa itu bilangan prima. Nah, sekarang jadi kita faktorisasikan prima bilangan 3.375. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita awali dengan membagi dengan 3. Loh, kok enggak dengan 2 ya? Kan 2 di bilangan prima. Kita lihat pada angka paling akhir ini adalah bilangan ganjil. Jadi baginya jangan dengan bilangan prima 2. Jadi kita bagi dengan bilangan prima 3. Berapa hasilnya? Oh, ternyata hasilnya 3.375 bagi 3 adalah 1.125. Lalu kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 375. Apakah masih bisa bagi 3 lagi? Oh, ternyata bisa, hasilnya adalah 125. Nah, berikut kita bagi dengan faktor prima, dengan bilangan prima yang lain. Dengan 3 sudah tidak bisa lagi, maka dengan bilangan prima yang lain yaitu 5. Ya, 125 dibagi 5 adalah 25. Nah, 25 kita bagi lagi dengan prima 5, hasilnya adalah, nah kalau hasil akhirnya adalah berupa bilangan prima, berarti sudah selesai kita faktorisasikan primanya. Dari faktorisasi prima yang telah kita lakukan ini, ternyata 3.375 itu memiliki faktorisasi prima 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5, atau 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Terus apa yang akan kita lakukan untuk menarik atau menentukan akar pangkat 3 dari 3.375 ini? Ya, yang setelah faktorisasi prima yang sudah kita dapatkan, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3,
Nah, pangkatnya ini kita bagi dengan 3. Ya, karena pangkat 3 maka kita baginya dengan 3. Ya, 3 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya ini kita bagi dengan 3. 5 pangkat 3, pangkat 3-nya ini kita bagi dengan 3. Jadi kalau 3 bagi 3 itu kan 1 ya. 3 bagi 3 ini 1. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 1. 5 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3. 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 3 kali 5. Nah, 3 kali 5 adalah 15. Nah, yang berarti akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Nah, ini cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima dari bilangan yang akan kita tarik akar pangkatnya, akar pangkat 3-nya. Oke, cara yang berikut. Ini ada beberapa bilangan. Yang pertama, 3.375. Ya, masih yang tadi. Nah, cara yang kedua ini, kalian simak dulu nih, tabel bilangan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1 itu adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5, dan seterusnya. Apa sih maksudnya akar pangkat 3 dari 8 itu sama 2? Maksudnya adalah 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, itu. Baik. Amati warna dari bilangan masing-masing. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Sama kan ya? 1, 1. Sekarang yang berwarna merah dulu kita amati. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. 64, angka paling belakang 4. Hasilnya 4. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Lihat, angka paling belakangnya 5. Ini juga 5. Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nah, 6. Akar pangkat 3 dari 729, ya, angka paling belakang ini 9. Ya, hasilnya 9. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Kita lihat, angka paling belakangnya 9. Akar pangkat 3 dari 10.000. Oh, ini ada kesalahan ya, maaf. Bukan 10.000, tapi 1.000. Ya, maaf, ini ada kesalahan. Akar pangkat 3 dari 1.000 itu adalah 10. Kita lihat nolnya paling belakang, ya. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah kita nggak usah repot-repot menghafal akar pangkat 3 dari 1 berapa ya? Oh ya, ini 1. Akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 64 berapa ya? Kita tinggal lihat. Angka paling belakang ini adalah 4. 4 sama dengan 4. Belakangnya 5, berarti sama dengan 5. 125 sama dengan 5. Ya, mudah ya untuk menghafalnya, untuk yang tadi Bapak sebutkan yang berwarna merah ini. Nah, akan halnya dengan yang berwarna yang lain, warna hijau nih. 8 sama dengan 2. Nah, di sini 2 sama dengan 8. Kebalikannya kan? 8 sama dengan 2, 2 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Tinggal kita lihat saja, angka paling belakangnya 2. Oh, 2 itu sama dengan 8. Dan sebaliknya, 8 itu sama dengan 2. Sekarang yang berwarna biru, 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. 7, 3. Nah, sekarang kita lihat yang berwarna biru yang berikut. 343. 3, 7. Nah, kesimpulannya adalah kita mudah untuk menghafalnya, tinggal melihat yang tadi, angka-angka paling belakangnya. Ya, khusus 8 dan 2, 3 dan 7, nah itu yang tadi Bapak jelaskan. Cuma kebalikannya saja, 8 sama dengan 2, 2 sama dengan 8.
7 sama dengan 3, 3 sama dengan 7. Nah, bagaimana sih kita aplikasikannya? Nih, untuk menentukan akar pangkat 3 dari bilangan 3.375. Coba kita lihat. Angka paling belakang berapa? 5. Tadi 5 sama dengan berapa? Nah, 5 itu kan sama dengan 5. Kita tulis. Nah, 5 sama dengan 5. Nah, dari 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, kita kasih garis seperti ini. 3 angka ya, dari belakang. 1, 2, 3. Nah, angka yang paling kiri, nah, ya, angka yang paling kiri, ini yang Bapak tunjukkan ini, berarti 3. Nah, kita mengakar pangkat 3-kan dari 3 ini. Akar pangkat 3 dari 3, yang paling dekat itu berapa ya? Kalau 2 kelebihan enggak? Kalau 2 kelebihan, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, maka hasilnya adalah 1 yang paling dekat. Nah, jadi akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari 3 itu adalah 1. Nah, dengan demikian sudah selesai. Sudah kita temukan 3.375, akar pangkat 3-nya adalah 15. Sama kan dengan contoh yang sebelumnya hasilnya? Nah, yuk kita coba untuk yang soal kedua. Untuk contoh yang kedua. Angka paling belakangnya berapa? 8. Ingat tadi 8 sama dengan 2. Kita tulis 2. Terus kita kasih garis 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Nah, yang tersisa di samping kiri dari garis adalah 10. Akar pangkat 3 dari 10 yang paling dekat. Ingat yang paling dekat. Kalau 2, ya, kalau 2 berarti 2 pangkat 3 itu 8. Kalau misalkan 3 pangkat 3, 27. Berarti kalau hasilnya adalah 3, kelebihan ya. Karena kalau kita kembalikan pada pangkat 3, 3 pangkat 3 itu 27. Sedangkan di sini hanya 10. Berarti yang cocok, yang paling dekat, hasil akar pangkat 3 dari 10 adalah, ya betul, 2. Ya, 2 yang paling dekat. Hasilnya adalah 22. Sudah selesai. Mudah sekali bukan? Oke, contoh yang ketiga. Kita lihat angka paling terakhir berapa nih? 2. 2 sama dengan berapa? 2 sama dengan 8. Gampang kan mengingatnya ya. 8 sama dengan 2, 2 sama dengan 8. 2 sama dengan 8. Ya, apa ulangi? 5.832. Angka terakhirnya adalah 2. 2 sama dengan 8. Ya, 2 sama dengan 8. Seperti yang tadi, kita kasih garis. Ingat ya, garisnya kita berikan setelah 3 angka terakhir. 1, 2, 3. Nah, angka yang paling sebelah kiri, nah di sini berapa? 5. Akar pangkat 3 dari 5 yang paling dekat. Akar pangkat 3 dari 5 yang paling dekat adalah, ya betul, 1. Nah, karena kalau 2 kelebihan. Sudah selesai. Ya, cuma dengan beberapa detik saja kita sudah dapat menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Mudah bukan? Ya, untuk lebih memahami kamu harus banyak berlatih. Oke, berikutnya. Nah, ini kita coba menyelesaikan masalah sehari-hari yang menggunakan akar pangkat 3. Bapak bacakan, sebuah akuarium berbentuk kubus berisi 4/5 bagiannya. Jadi, air itu hanya 4/5 bagian dari akuarium. Berapa sentimeter ketinggian air ya dalam akuarium jika daya tampung maksimal akuarium tersebut, ingat akuariumnya berbentuk kubus, adalah 42.875. Bapak ulangi,
daya tampung maksimal, berarti kalau diisi penuh, akuarium tersebut mempunyai volume 42.875 cm3. Oke, diketahui daya tampung akuarium ya kalau diisi penuh itu adalah 42.875 cm3. Nah, kemudian ditanyakan adalah tinggi air. Nah, bagaimana caranya penyelesaiannya? Nah, di sini ingat kubus itu mencari volume kubus itu adalah panjang rusuk pangkat 3. Nah, kalau yang sudah diketahui adalah volumenya, volume ini sudah diketahui, maka kita harus cari berapa panjang rusuk. Kok yang dicari panjang rusuk? Karena tinggi air. Ya, tinggi air itu sama dengan tinggi dari rusuk. Tapi ingat di sini hanya 4/5 bagian dari akuarium yang terisi air, tidak sampai penuh, berarti nanti panjang rusuknya setelah kita tentukan, kita kalikan 4/5. Nah, untuk menentukan panjang rusuk, kita akar pangkat 3 kan volume tadi, 42.875. Kita tentukan akar pangkat 3-nya. Kemudian dikali dengan 4/5. Oh ya, sekarang berapa ya akar pangkat 3 dari 42.875? Ingat, di belakang ini berapa? Angka paling belakang adalah 5, berarti 5, kemudian nanti kita garis 3 angka, ya, yang paling kiri berarti ada 42. Yang paling dekat akar pangkat 3 dari 42 berapa ya? Kalau 4 kelebihan ya enggak ya? 4 pangkat 3 itu adalah 64. Berarti kelebihan, berarti 3. Akar pangkat 3 dari 42 yang paling dekat adalah 3. Paling belakangnya 5, berarti hasilnya 35 tuh. Kita tanpa coret-coret saja sudah kita bisa tentukan. Ya, jadi 35 akar pangkat 3 dari 42.875. Kemudian dikalikan 4/5. Kenapa dikalikan 4/5? Ingat, tadi airnya cuma 4/5 bagian. Yuk kita kalikan. 35 kali 4/5. Nah, ini mudah, kita tinggal coret. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5, 7. Berarti 7 kali 4. Sama hasilnya adalah 28 cm. Jadi tinggi air pada akuarium tersebut adalah 28 cm. Nah, mudah kan ya anak-anakku? Ya, mungkin ini saja untuk pembahasan kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami. Kalau kurang paham, kamu bisa ulang-ulang videonya atau kamu bertanya melalui kolom komentar. Kamu bisa tuliskan pertanyaan kamu pada kolom komentar. Bapak kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.